2 menit terakhir aja nih. Kemenangan 2 menit terakhir. Nasdem perlu belajar itu. Sih urusannya apa? Dia intip aja, dia lihat dulu. Jadi bukan karena ini tidak solid, bukan karena kalau ada yang nggak sabar, ya itu kita harus mengajarkan sabar. Kan? Sabar kan ya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena nawah itu niat baik. Anies terancam gagal nyapres ketika Surya Paloh ditantang Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. Perjalanan Anies Baswedan menuju pemilihan presiden 2024 masih saja diwarnai konflik internal. Sejak awal parpol anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP tidak rukun, tidak setia sekata dalam mendukung Anies Baswedan jadi pemenang. Beberapa hari lalu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sinyal kapan cawapres Anies Baswedan diumumkan. Sekian lama kabar cawapres Anies seolah tenggelam setelah kepulangannya menunaikan ibadah haji, tidak juga ada pengumuman cawapres. Menurut Paloh, ada kemungkinan pengumuman cawapres Anies akan disampaikan menjelang akhir pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Waktu pendaftaran capres dan cawapres mulai tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadi jika mendengar pernyataan Paloh, Anies Baswedan akan mengumumkan cawapresnya menjelang tanggal 25 November 2023. Menentukan sosok cawapres menjelang akhir masa pendaftaran capres dan cawapres telah menjadi kebiasaan. Seperti Pilpres 2019, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto mengumumkan nama cawapresnya pada waktu-waktu terakhir pendaftaran. Ternyata pernyataan Paloh ini mendapat tantangan, bukan dari pihak luar, tapi dari pihak internal KPP. Adalah Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief tidak ingin calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan diumumkan di detik-detik terakhir. Andi Arief tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh terkait pengumuman cawapres. Nasdem dan Demokrat sepertinya begitu hobi membuat konflik. Padahal untuk mengusung capres menuju Pilpres harus solid, tanpa celah dan fokus untuk membangun kekuatan. Kekuatan politik untuk masing-masing partai politik dan kekuatan politik untuk capres dan cawapres yang akan diusung. Jika pertentangan internal sampai diumumkan ke publik seperti ini, akan membawa efek negatif kepada KPP dan Anies Baswedan. Sekarang ini mantan Gubernur DKI Jakarta ini seolah masih mencari sosok cawapres yang terbaik. Pernah muncul nama Hovifah yang merupakan Gubernur Jawa Timur, Yeni Wahid, dan terbaru Susi Pujiastuti. Padahal pernah dikabarkan jika tim 8 yang bertugas menggodok nama-nama kandidat cawapres sudah final terhadap satu nama. Satu nama tersebut sudah dikantongi Anies Baswedan, tinggal mengumumkan. Untuk nama terakhir, Anies Baswedan sampai datang langsung ke Pangandaran, bahkan menginap di kediaman mantan Menteri Kelautan nyentrik ini. Publik menilai bukan tidak ada maksud dan tujuan kepergian Anies ke Pangandaran dan bertemu dengan Susi Pujiastuti. Pastinya ada kemungkinan politik atas kedatangan Anies ke pesisir selatan Jawa Barat ini. Sangat mungkin Anies mencurahkan isi hatinya kepada Bu Susi, bagaimana kondisi politik Anies dan bagaimana pusingnya mencari sosok cawapres. Cawapres yang dipilih menolak, semuanya menolak. Anies pusing 7 keliling. Walaupun sepakat bahwa penentuan sosok cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies, tapi Demokrat dituduh Nasdem sangat terlihat memaksakan AHY jadi cawapres. Konflik Nasdem dan Demokrat ini memberi dampak negatif terhadap citra positif KPP. Masyarakat akan cenderung menilai jika KPP tidak mampu mengurus internalnya sendiri, bagaimana bisa mengurus bangsa Indonesia yang sebesar ini. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?